Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung bersama saya Agus Surahmat Pawirorjo dalam channel ASP Channel. Salam tegas. Kali ini saya dapat tadi malam tepatnya itu dapat berita yang luar biasa, dan ini merupakan satu konklusi bersama masyarakat Cilegon. Membicarakan Cilegon menjadi sesuatu yang sangat menarik ya, karena ternyata Cilegon bukan saja menjadi bahan diskusi atau bahan pemberitaan tingkat lokal, tetapi juga menjadi nasional bahkan internasional. Nah, ada dari hasil diskusi untuk memanifestasikan dari apa yang kemarin sebelumnya sudah digagas oleh para pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh masyarakat Islam kaitan dengan Komite Penyelamatan Kearifan Lokal Kota Cilegon. Nah, nampak sekarang sudah mulai mengkerucut, dan ini kabar yang sangat baik ya, kabar yang sangat baik. Jadi dari diskusi lintas tokoh ya, tokoh ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan juga aktivis-aktivis, termasuk juga para pelaku-pelaku hukum, ya, para advokat yang sama-sama juga intens ya melakukan kajian dan diskusi. Nah, bagaimana untuk memanifestasikan itu? Kemudian ini sudah mulai mengkerucut ya. Salah satu dalam diskusi itu, yang pertama, sudah mulai terwujudnya prasasti adat istiadat Kota Cilegon dari tahun ke tahun sebelum dan sesudah adanya Kota Cilegon. Artinya, bicara tentang Cilegon itu dari masa ke masa, dari sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan juga fase-fase hingga saat ini. Yang kedua, ini lebih menarik, pengukuhan sejarah sebagai landasan dasar hukum adat. Kenapa ini jadi penting? Karena sejarah inilah yang menetapkan sebagai pondasi dasar bagaimana adat istiadat masyarakat Cilegon. Tentu sejarah dikaitkan dengan aspek-aspek sosiologis di tengah masyarakat. Ya. Dan kemudian yang ketiga, terbentuknya Dewan Adat. Ada Dewan Adat 9 orang. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena adat istiadat nanti akan menjadi hukum adat apabila ada penetapan dari Dewan Adat. Dan ini cukup bagus. Terbentuknya Dewan Adat, ya kurang lebih ada 9 orang, ya atau berapapun, yang terpenting ini sudah cukup bagus, terbentuknya Dewan Adat. Kemudian terpilihnya Ketua Dewan Adat, ya, terpilihnya Ketua Dewan Adat. Kemudian terbentuknya tim perumus pengusul lembaga adat. Ya, jadi ada tim perumus pengusul lembaga adat, termasuk juga adat istiadat apa yang nanti bisa diformalkan ya, diformalkan dan menjadi satu ketetapan daripada Dewan Adat. Ya, jadi ini bagus ya. Nah, kemudian yang keenam, pengusulan hearing ke lintas Komisi Legislatif Kota Cilegon dengan para tokoh dan para pengamat pelaku sejarah. Ya, ini menjadi menarik sekali. Nah, tentu berbicara tentang adat, kita juga harus memahami tentang adat dalam teoritisnya, sehingga nanti kita bisa melaksanakan atau masyarakat Cilegon itu bisa menetapkan ini adat istiadat itu pada akhirnya nanti bisa ditetapkan menjadi hukum adat atau adat reh istilahnya. Nah, sedikit pengetahuan yang kami bisa sampaikan bahwa hukum adat itu dikenal kurang lebih tahun 1893 hingga 1894 oleh Profesor Senogogron memang. Ya, terlepas dari persoalan yang lain, tapi bahwa hukum adat ini dikenalkan oleh Senogogron ya, yang disebut dengan adat reh ya, adat reh
yang kemudian juga dikuatkan dengan Profesor Van Vollenhoven, ya, Van Vollenhoven, dan juga Profesor Terhar, ya. Nah, apa pendapat di dalam hukum adat itu adalah hukum rakyat Indonesia yang belum terkodifikasi, ya, dan bahkan istilahnya pun juga di Inggris pun juga ada penerapan adat atau istilahnya adat law, ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, ini menjadi satu pemahaman untuk khususnya untuk masyarakat Cilegon. Ya, kita berbicara tentang local wisdom. Nah, istilah adat ini sebetulnya berasal dari Arab yang artinya adalah kebiasaan. Ya, artinya ada kebiasaan yang berlaku dari waktu ke waktu yang dilakukan bukan hanya orang per orang, tetapi menyangkut dan menyeliputi masyarakat yang banyak. Nah, tentu berbicara tentang Cilegon punya sejarah, ya, dan kemudian juga punya adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Cilegon itu sendiri, ya. Nah, kemudian ini berlaku bukan hanya turun-temurun, dan itu berlaku sepanjang masa. Artinya bahwa dalam pemahaman modernis apapun itu tidak bisa menggeser adat istiadat ini, tidak bisa menggeser pemikiran-pemikiran ini. Ini yang disebut dengan pemahaman, atau ini yang disebut dengan adat istiadat. Nah, oleh karena itu maka tentu ada unsur-unsur hukum adat yang harus diketahui dan harus dilalui. Nah, yang pertama adalah unsur-unsur itu bahwa kebiasaan itu merupakan tingkah laku masyarakat. Ya, artinya dia meresepsi dari seluruh kebiasaan masyarakat Cilegon, ya. Dan dia diimplementasikan, ya, diimplementasikan. Hatta ini ada perubahan modernisitas, tetapi tidak akan mampu menggeser persoalan-persoalan adat ini. Ini yang pertama, menjadi tingkah laku. Yang kedua, dilakukan secara terus-menerus, ya, dari semenjak dulu sampai sekarang kegiatan itu terus-menerus, ya. Kemudian yang ketiga, ada dimensi waktu, ya. Maksudnya apa dimensi waktu itu? Bahwa ini tidak tergerus oleh zaman. Ada masa lalu, masa sekarang, ya kan? Dan kemudian masa yang saat ini kita sedang melaksanakan. Ya, artinya hukum itu tetap berjalan. Nah, kemudian adat istiadat ini diikuti oleh seluruh masyarakat. Nah, tetapi tentu kita juga harus memahami tentang bagaimana adat ini bisa atau mampu menjadi hukum adat. Ini penting. Nah, rekan-rekan, khususnya masyarakat Cilegon, karena ini menjadi pemahaman kita bersama di tengah semangat dari seluruh masyarakat untuk mereaktualisasikan, ya, untuk mereaktualisasikan bagaimana adat budaya itu kemudian menjadi kearifan lokal atau local wisdom, ya. Nah, bagaimana adat istiadat ini agar mampu menjadi hukum adat? Nah, ada menurut Profesor Terhar itu, ya, agar kita juga ada rujukannya, suatu adat akan menjadi hukum adat apabila ada keputusan apabila ada keputusan dari kepala adat. Ya. Jadi ada keputusan dari kepala adat. Seperti misalkan di daerah-daerah yang lain, kan gitu kan. Ada daerah Bali, daerah banyaklah di Indonesia itu, di Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, apabila kemudian ternyata kepala adat ini tidak ada, ini tidak kemudian menggeser, ini menjadi tidak berlaku. Tidak demikian, tetapi ini menjadi adat istiadat. Nah, rekan-rekan semuanya, nah kemudian
apakah juga bahwa adat ini diatur? Apakah ada jurisprudensinya? Dan ternyata bahwa hukum adat ini dari masa ke masa, dari zaman Hindia Belanda pun juga sudah diatur. Ya, salah satu dasar hukum dalam Indische Staatsrecht, ya, salah satu dasar hukum yang menjelaskan berlakunya hukum adat terdapat pada pasal 131 ayat 2 huruf A yang menjelaskan hukum yang berlaku bagi golongan Eropa, bahwa untuk hukum berdata material bagi golongan Eropa berlaku asas konkordensi. Artinya bagi orang Eropa ada asasnya hukum berdata yang berlaku di negeri Belanda akan dipakai sebagai pedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan berhubung keadaan yang istimewa. Nih keadaan yang istimewa. Dan juga pada pasal 131 ayat 2 huruf B yang menjelaskan hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia asli atau pribumi dan golongan timur asing yang pada intinya menjelaskan bagi golongan pribumi. Nih penting nih, dari timur asing berlaku hukum adat masing-masing dengan kemungkinan penyimpangan dalam hal kebutuhan masyarakat, ya. Nah, ini masa Belanda. Bagaimana pada masa penjajahan Jepang? Masa penjajahan Jepang pun juga ada regulasi yang mengatur tentang hukum adat di Indonesia, yaitu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menjelaskan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu saja asal tidak bertentangan dengan peraturan militer, ya. Jadi kemudian kita abaikan dulu bagaimana masa pasca kemerdekaan. Dasar hukum berlakunya dan diakuinya hukum adat di Indonesia juga diatur setelah Indonesia merdeka. Contohnya pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, ya, artinya menjelaskan bahwa dalam pembentukan regulasi peraturan mengenai hukum adat yang lebih jelas, maka dasar hukum sebelumnya yang tetap digunakan untuk perihal berlakunya hukum adat. Nah, demikian juga pada pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Dasar sementara 1950 pun juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Ya, kita tidak bahas. Kemudian di era reformasi ini, setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 18B ayat 2. Ini penting. Hukum adat dihargai dan diakui oleh negara. Pasal tersebut berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal tersebut telah membuktikan bahwa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia itu ada dan diakui oleh pemerintah. Nah, salah satunya adalah tentang Undang-Undang Pokok Agraria, ya. Baik rekan-rekan, ini menjadi penting dan menarik landasan teoritis ini untuk menguatkan bagi masyarakat Cilegon bahwa adat reh, ya, ataupun hukum adat itu bisa berlaku, ya, dan ini menjadi memaknai, ya kan, menguatkan daripada keinginan luhur para tokoh-tokoh masyarakat, ya, dan kemudian juga tokoh-tokoh adat di kota Cilegon yang berusaha untuk mengimplementasikan ini. Tentu memang ini perlu resolusi bersama. Saya sering katakan kepada beberapa tokoh-tokoh ketika berkunjung dan saya juga silaturahmi,
Selain daripada tadi yang sudah disampaikan dan saya sampaikan di awal, terbentuk para tokoh-tokoh adat, ada hal lain yang juga tidak kalah penting adalah bahwa ini perlu konklusi bersama. Nah, konklusi bersama ini bisa bisa dijalankan oleh kita, bisa dilakukan oleh kita dengan kita membuat katakanlah bahasanya terserah. Apakah itu sarasehan, apakah itu merupakan satu kegiatan-kegiatan bersama, tetapi pada intinya adalah membuat satu resolusi bersama. Sehingga adat budaya itu bisa diformalisasikan, ya. Kemudian disusun bersama dan disepakati bersama setidaknya oleh sebagian besar masyarakat Cilegon saat ini, ya. Sehingga ini menjadi formula yang sangat bagus dan kita harapkan tetap semangat dan semoga hasil jerih payah dari orang-orang tua kita, dari para pendahulu kita yang sudah menorehkan sejarah yang baik untuk di Cilegon ini bisa berjalan dengan baik, ya. Dan semoga kalau ini bisa berjalan, maka Cilegon ini akan mampu menjadi rujukan bagi masyarakat-masyarakat yang lain yang mereka ingin mengimplementasikan sejarah. Kenapa demikian? Karena ingat bahwa adat istiadat itu akan menunjukkan kepribadian dan jati diri masyarakat di suatu daerah itu. Terima kasih dan jangan lupa share, subscribe, ya. Salam tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.